Oke, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Maria berbahagia dimanapun berada. Sore ini saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan perkembangan kasus COVID dari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Yang pertama yaitu tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 4 orang bertambah 2. Terus kasus suspek yang isolasi yaitu di rumah sakit rujukan COVID ada 3 orang, isolasi mandiri 1 orang. Untuk kumulatif kasus suspek di Skadit 257 orang dengan rincian 1 suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 247 orang. Kumulatif kasus suspek di Skadit yang meninggal dunia dengan hasil RT-PCR negatif 10 orang, itu tetap tidak ada perubahan. Untuk data kasus probable juga demikian, Mbak Kirana, tidak ada perubahan. Kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Untuk kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 2 orang, berkurang 1. Dengan pindah kasus ke suspek 1 orang. Hingga kumulatif kontak erat yang sudah diskadit atau sudah selesai isolasi 1.253 orang, tetap tidak ada perubahan. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 166 orang bertambah 1. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 157 orang, tetap tidak ada perubahan. Kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID ada 1 orang. Baik. Terus kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia ada 8 orang, tetap tidak ada perubahan. Yang kami perlu jelaskan tentang kasus konfirmasi ada 1 orang ini, laki-laki usia 64 tahun dari Kelurahan Sentul, melakukan pemeriksaan mandiri ya, RT-PCR mandiri, untuk rencana mau perjalanan gitu, dan hasil PCR-nya dinyatakan positif. Tapi yang bersangkutan juga tidak ada keluhan sebenarnya, tidak ada gejala apa-apa, itu yang konfirmasi positif 1. Untuk yang suspek ini ya ada 2, ini pindahan kasus kontak erat ini sebenarnya. Laki-laki usia 50 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan. Kontak erat ini yang bersangkutan kontak erat ya. Tapi ada keluhan sakit ya. Ada batuk pilek. Nah, sekarang kita pantau dan kita sudah diambil spesimennya ya, untuk sekarang melakukan isolasi di rumah. Terus untuk kasus suspek yang kedua ini laki-laki usia 33 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Ya. Ini ada keluhan juga, lemas, batuk dan segala macamnya. Saat ini bersangkutan dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Itu. Baik. Yang dilakukan pengambilan spesimen dan belum keluar hasilnya. Jadi masih menunggu. Begitu Mbak Kirana, info yang bisa kami sampaikan sore ini. Oke, jadi memang setelah hampir sepekan lebih nih Pak Didi ya, tidak ada penambahan kasus. Hari ini ada kasus baru COVID-19 yang mana memang tracing sudah kita lakukan ya Pak Didi untuk mencari kontak erat. Semua sudah ya, ini kita ngambil swabnya juga. Jadi ini hari ini kita juga sudah ada yang kita kirim ke mana? Surabaya. Itu ya. Pak Didi mungkin terkait dengan pelaku perjalanan atau mungkin untuk Sobat Mahardika yang akan melakukan perjalanan keluar kota begitu Pak Didi, kewajiban untuk tetap melakukan RT-PCR dan juga rapid test ini tetap berlaku ya Pak Didi? Ya, tergantung dari persyaratan dari daerah masing juga. Itu atau dari angkutan misalnya. Ada yang memang mengharuskan ada persyaratan. Jadi tidak semuanya harus melakukan. Tapi kalau untuk sadar dirinya sendiri sih nggak ada masalah mandiri ya. Tetapi bukan kalau memang dipersyaratkan
Ya biasanya seperti itu Mbak Kirana, ada beberapa syarat ya. Dan di Vaskes di Kota Blitar semuanya bisa melayani ya Pak Didi ya untuk dua jenis pemeriksaan ini? Kalau di mana di kita yang ada di rumah sakit ya, pemerintah swasta dan pemerintah yang berkaitan rapid ya, untuk perjalanan seperti itu ya. Terus untuk yang di PCR sementara ini untuk yang di swasta ya, mungkin kita belum tahu juga ya, mungkin ada siap belum atau tidak ya. Mungkin kerjasama juga dengan rumah sakit yang lain bisa juga untuk itu ya. Untuk yang di puskesmas sementara hanya bisa untuk rapid saja. Iya betul itu ya. Ya. Terakhir mungkin Pak Didik kembali mengingatkan Sobat Mahardika bahwasanya kemarin sempat kita singgung bahwasanya tidak ada penambahan kasus bukan berarti COVID-19 sudah hilang begitu. Himbauan mungkin agar Sobat Mahardika tetap waspada dalam kondisi saat ini Pak Didik. Ya, kita sampaikan kepada semuanya ya. Ya kita semuanya mendengar termasuk saya juga ini. Ya. Bahwa kasus COVID ini kan pelan tetapi juga pasti kan begitu. Ya proses penyebarannya juga seperti begitu. Jadi COVID juga penerapannya pakai manajemen multi level marketing. Ya, jadi itu satu berkembang kepada yang lain seperti begitu. Dan tentunya ini yang sangat yang perlu diperhatikan kita semuanya. Tentunya ya hal-hal itu termasuk semuanya pencegahan yang jelas sudah sering kali kita himbau kepada semuanya. Petugas satgas juga sudah bergerak buat seperti itu ya. Ya tentunya harapan kita terus setiap hari kita sampaikan kesadaran masing-masing kita semuanya untuk penerapan itu Mbak Kirana. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya, untuk semangat, himbauan dan juga motivasi hari ini untuk Sobat Mahardika. Selamat melanjutkan perjalanan kembali Pak Didi. Selamat sampai tujuan, ge. Amin. Ya, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.